Presiden Prabowo Subianto telah resmi memberikan penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada sejumlah tokoh bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional di Istana Negara, Jakarta pada Senin 10 November 2025. Dari 10 nama, Presiden kedua Indonesia, Soeharto, menjadi salah satu tokoh yang menerima gelar pahlawan nasional. Presiden Prabowo menyerahkan langsung gelar pahlawan nasional itu kepada ahli waris. Pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua Indonesia Soeharto masih menjadi pro kontra. Siti Hediati Haryadi atau dikenal Titik Soeharto angkat bicara soal pro kontra terkait gelar pahlawan nasional untuk Presiden kedua RI Soeharto. Titik Soeharto mengatakan meski banyak pro kontra di masyarakat, namun tidak berpengaruh bagi keluarga Cendana. Masyarakat banyak, rakyat banyak, mayoritas rakyat Indonesia menginginkan bahwa Presiden kedua Republik Indonesia mendapat penghargaan, dihargai. Itu saya rasa udah jelas terang benderang gitu ya, nggak usah kita ragukan lagi. Buat kami diberi gelar atau tidak, Bapak adalah pahlawan buat kami. Ya? Pasca pemberian gelar pahlawan nasional terhadap Soeharto, muncul pertanyaan, bagaimana hubungan politik antara Presiden Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri ke depannya. Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri mengungkapkan hubungannya dengan Presiden Prabowo Subianto disebutnya akrab. Pernyataan itu disampaikan Megawati saat menjadi pembicara dalam seminar internasional memperingati 70 tahun Konferensi Asia Afrika di Perpustakaan Bung Karno Blitar, Jawa Timur pada Minggu 2 November lalu. Ibu Mega ini nutuin Pak Bowo enggak? Saya sama Mas Bowo itu akrab, tahu nggak? Jangan ada coba-coba. Ada orang mikir, kemarin bilang, mana wartawan tulis, bilang, ya bilangnya gini, ini perbuatan di belakang itu merah, tahu? Ya kenapa enak merah tuh akeh warnanya, akeh wongnya. Tapi kalau bilang itu waktu rusuh itu loh, bilang kalau saya bilang kok yang ngomong beneran itu. Usai dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto sudah 2 kali bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Pertemuan pertama terjadi pada 7 April 2025. Prabowo dan Megawati bertemu di kediamannya di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan 4 mata itu, Prabowo dan Megawati mengobrol selama 1,5 jam. Keduanya membahas masa depan Indonesia. Selanjutnya, Prabowo dan Megawati kembali bertemu saat peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni lalu di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri. Ada jalan panjang antara pertemuan Prabowo Megawati. Bukan 1-2 kali usaha pertemuan Prabowo dan Megawati diinisiasi. Ketekunan para pembawa pesan menjalin lobi menjadi kunci terwujudnya perjumpaan mereka. Tim Liputan Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto telah resmi memberikan penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Selanjutnya, muncul pertanyaan di benak publik, bagaimana hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri ke depannya pasca pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Akan kita bahas bersama sejumlah narasumber. Sudah ada juru bicara PDIP, Guntur Romli. Selamat pagi, Mas Guntur. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Terima kasih sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi, dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno. Mas Adi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Bang Guntur. Terima kasih. Mario. Mas Adi dan juga Mas Guntur sudah bergabung secara daring di Dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Saya duluan ke Mas Guntur. Mas Guntur, kita ingin tahu dong, Mas, ini komentar di Ibu Ketum apa, Mas, setelah penganugerahan gelar pahlawan bagi Pak Harto? Ya, saya langsung aja ke topik lah, Mas, yang menjadi pembahasan ya. Yang menjadi relasi antara Ibu Megawati dengan Presiden Prabowo. Ya. Sebenarnya relasi itu ya baik-baik saja ya, seperti yang disampaikan juga tadi, pernyataan dari Ibu Megawati ketika tanggal 2 November, bahwa beliau sangat akrab dengan Presiden Prabowo Subianto. Dan terkait perbedaan ya, partai kami yang menolak Soeharto sampai kapanpun sebagai pahlawan, ya, kami yakin itu tidak akan mengganggu hubungan antara Ibu Megawati dengan Presiden Prabowo Subianto, hubungan secara personal. Ya, namun karena PDI Perjuangan sejak Kongres ke-6 Agustus tahun 2025 yang sudah memutuskan berada di luar pemerintahan dan menjadi politik penyeimbang, maka pastinya PDI Perjuangan ya
mungkin akan memiliki sikap yang berbeda dengan pemerintahan saat ini kalau seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketum pada waktu itu, apabila katakanlah politiknya itu tidak memperhatikan aspirasi dari masyarakat, tidak pro rakyat gitu, akan memberikan masukan-masukan, dan ini terjadi ketika penganugerahan Soeharto sebagai pahlawan nasional yang secara tegas PDI Perjuangan itu menolak. Namun hubungan keakraban antara Ibu Megawati dengan Presiden Prabowo Subianto kami yakin tidak terganggu, dan ini kan biasa dalam demokrasi, memiliki pilihan yang berbeda. Berarti ketidakhadiran Mbak Puan kemarin dalam penganugerahan gelar bagi Pak Harto salah satu simbol tidak setuju dari PDIP, begitu? Kalau saya tidak tahu ya, kalau yang sikap dari yang jelas ketika kita bicara soal sikap dari partai itu sudah jelas bahwa partai itu menolak Soeharto sebagai pahlawan, karena dan untuk menolak itu pun juga tidak perlu istilahnya ada instruksi, nggak ada. Kader PDI Perjuangan itu DNA-nya pasti penolakan terhadap Soeharto, karena PDI Perjuangan itu lahir dari rahim penindasannya Orde Baru. Nah, di situ yang kami melihat bahwa segala bentuk penolakan itu menjadi semacam jati diri lah dari PDI Perjuangan yang pro demokrasi, yang anti penindasan ya, dan itu yang dilakukan oleh Orde Baru. Kalau Mbak Puan, saya kan melihat beliau kan ada acara juga ke Melayat, ke Semarang, kemudian juga kunjungan ke luar negeri gitu. Tapi ya sebagai partai ya itu sikap partai kami gitu, Mas. Oke, saya sedikit juga mengutip bahwa Mbak Puan pada awal November pada saat isu pemberian gelar pahlawan kepada Pak Harto ini bergulir, mengatakan bahwa pahlawan nasional mesti memiliki makna historis dan moral, bukan hanya sekedar simbolis. Menurut Anda, sesuai dengan apa yang perkataan Mbak Puan, pemberian gelar pada Pak Harto adalah sebuah hal yang sebenarnya simbolis saja? Iya, bahkan bukan hanya sekedar simbolis, tapi itu pelanggaran terhadap apa yang sudah diputuskan oleh negara sendiri. 2023, zamannya Jokowi sudah memutuskan ada 12 pelanggaran HAM berat masa lalu, dan 8 di antaranya itu terjadi di zaman Soeharto, termasuk pembantaian 65 sampai 66. Dan jangan lupa Komnas HAM tahun 2012 sudah menyatakan bahwa yang bertanggung jawab atas pembantaian 500.000 sampai 3 juta orang adalah Komkaptib yang waktu itu di bawah Presiden Soeharto. Ini bicara soal pelanggaran HAM. Kemudian juga dari Mahkamah Agung itu juga ada soal ganti rugi 4,4 triliun yang harus dibayarkan oleh Soeharto dan ahli warisnya kepada negara. Yayasan Super Semar. Lah gimana yang punya rekam jejak, kemudian putusan hukum, putusan Komnas HAM kok malah mau diangkat menjadi pahlawan nasional? Itu yang menurut kami nggak ngerti ini negara maunya apa gitu kan. Oke. Mas. Saya ke Mas Adi Praitno. Mas Adi, menarik bahwa apa yang disampaikan oleh PDIP selama isu pemberian gelar tersebut bergulir, tapi pada akhirnya Presiden Prabowo mengambil langkah untuk tetap memberikan gelar pahlawan tersebut kepada Pak Harto. Menurut Anda mengganggu atau tidak sebenarnya hubungan personal, profesional Ibu Mega dengan Pak Prabowo? Ya, saya kira memang saya mencoba untuk menggambarkan bagaimana hubungan politik antara PDIP dengan Gerindra, antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri ini kan mirip head-love relationship. Ya, kadang satu sisi saling bekerja sama, tapi pada sisi yang lainnya saling berbeda kepentingan politik. Ini tentu tidak terlepas karena memang PDIP telah memilih jalur politiknya sebagai penyeimbang. Dalam konteks itu, publik melihat PDIP itu bermain di dua tempat. Ya. Satu tempat adalah bagaimana menegaskan dukungan politiknya jika ada kebijakan-kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sesuai dengan selera politik PDIP. Dan sudah hampir setahun ini sebenarnya begitu banyak kebijakan-kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah, mulai dari soal MBG terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih, soal kenaikan PPN, termasuk juga soal ketahanan pangan dan seterusnya. Saya kira PDIP secara total telah memberikan dukungan politik secara maksimal. Tapi pada saat yang bersamaan memang harus kita akui terkait dengan gelar pahlawan yang diberikan oleh negara kepada mantan Presiden Republik Indonesia Pak Soeharto, itu tentu menjadi batu uji sebenarnya bagaimana sikap politik PDIP terhadap pemerintah. Kalau dibaca resultantenya memang cukup keras ya, memberikan
penolakan terkait dengan hal ini. Pertanyaannya adalah apakah ini akan mengganggu? Kalau saya melihat rata-rata secara umum ya hubungan politik antara PDIP dengan Gerindra, kemudian Pak Prabowo dengan Megawati per hari ini masih cukup baik-baik saja. Semuanya masih bisa dirawat, cukup konsisten, dan kedua tokoh ini selalu mengatakan sebagai kawan lama yang bisa bersinergi dalam banyak hal. Itulah yang saya sebutkan, posisi sebagai partai penyeimbang membuat PDIP itu seringkali bermanuver, kadang teman, dan besoknya pun bisa saling berhadapan-hadapan satu sama yang lain. Nah, yang kedua, saya membaca memang bahwa sekalipun PDIP itu menolak soal penganugerahan gelar pahlawan yang diberikan oleh pemerintah kepada Soeharto, tapi kan penolakannya tidak terlampau ngotot. Misalnya, ini tidak terwujud dalam sebuah sikap protes politik yang mungkin dilakukan secara konfrontatif di parlemen, karena saya lihat rata-rata secara umum para politisi, kawan-kawan PDIP di parlemen ya mungkin hanya 1-2 orang yang menyatakan keberatannya, tapi tidak dibacakan sebagai sebuah sikap fraksi yang itu adalah sebagai bentuk penunjukan bagaimana PDIP secara fraksi yang hari ini adalah partai pemenang pileg itu melakukan penolakan terkait dengan gelar pahlawan itu. Ya, tapi Mas Adi kan kalau kita lihat dari pidato Ibu Mega, kan Ibu Mega sangat betul menolak ataupun mengkritik terkait dengan pemberian gelar pahlawan ini, karena kan secara historis Ibu Mega kan mengetahui betul. Ya, saya kira tidak ada bantahan terkait dengan Soeharto dan Orde Baru. Saya kira memang bagi PDIP ini adalah semacam perlawanan politik yang sifatnya ideologis, karena apapun judulnya, PDI saat itu adalah partai politik yang dalam banyak hal memang diperlakukan diskriminatif, diperlakukan tidak adil, dan seterusnya. Jadi wajar ketika ada gelar pahlawan ini, sampai detik ini pun seluruh kader PDIP itu cukup resisten dan memberikan penolakan. Cuman saya membaca ada sesuatu yang ingin dirawat hubungan politiknya antara PDIP dengan pemerintah hari ini. Karena PDIP sudah terlanjur menjadi partner kritis, maka sekalipun ada penolakan terkait dengan gelar pahlawan itu, tapi eksposur dan perlawanannya itu tidak terjadi di parlemen. Ya. Kalau pernyataan Bang Guntur tiap hari dan politisi-politisi PDIP yang lain itu tiap hari memberikan penolakan, tapi saya melihat tidak terjadi di DPR bagaimana mayoritas anggota dewan yang dimiliki oleh PDIP misalnya mengeluarkan sikap politik yang resmi bahwa menolak keputusan pemerintah. Mas Adi, Anda mau bilang berarti ada perbedaan antara keinginan dari ketum dan juga anggotanya, atau gimana sebenarnya? Ya, saya kurang paham mekanisme bagaimana pengambilan keputusan politik di internal PDIP, khususnya yang ada di parlemen. Tapi yang saya bayangkan kalau memang PDIP cukup serius menganggap gelar pahlawan ini adalah sesuatu yang memang harus diperjuangkan penolakannya, salah satu perlawanannya di parlemen. Jadi saya membayangkan seluruh kader-kader PDIP yang menjadi anggota DPR RI, di DPR di sana satu persatu mereka menyatakan penolakannya terkait dengan gelar pahlawan yang telah diberikan itu. Tapi nyatanya per hari ini sikap itu tidak muncul, bahwa ada statement-statement yang sifatnya personal, tapi secara kelembagaan, secara fraksi tidak kemudian bisa ditangkap oleh publik. Wajar kalau kemudian banyak pihak yang mengatakan bahwa betul PDIP itu menolak secara keras gelar pahlawan Soeharto, tapi sebagai komunikasi politik yang baik dengan pemerintah, penolakannya tidak dilakukan di parlemen secara kelembagaan. Itulah yang saya sebut sebagai headlock relationship antara PDIP dengan pemerintah. Saya ke Mas Guntur. Mas Guntur, bagaimana Anda menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Adi ini, bahwa Ibu Ketum menolak keras, tapi di parlemen berbeda sikapnya? Sebenarnya tidak berbeda ya, karena kalau kita melihat penganugerahan gelar ini kan kewenangannya penuh di eksekutif, ya tanpa harus menerima persetujuan dari parlemen, kecuali misalnya kalau soal anggaran. Tetapi kami melihat bahwa nantinya komisi yang ada di DPR bisa melakukan evaluasi dan juga mempertanyakan. Dan sebelum ini sudah dilakukan di fraksi kami, di komisi yang terkait dengan soal pendidikan dan kebudayaan, yang selalu mencecar ya dan mempertanyakan Fadlizon ketika mempertanyakan soal korban kerusuhan Mei 98 terkait pemerkosaan massal dan penulisan buku sejarah. Itu kan anggota legislatif dari kami ya, itu kan jelas bahwa mengkritisi ya terkait proyek penulisan sejarah tersebut dan dari pernyataan Fadlizon.
Nah, terkait penganugerahan gelar ini, dan itu juga dibuat tanggung jawab Menteri Kebudayaan, maksudnya di bawah Fadlizon, ya fraksi dan komisi kami tentu saja bisa Mas Guntur. mempertanyakan ya, Oke. mempertanyakan kenapa diberikan gelar ya. Karena yang kami itu juga terima informasi itu kan sebenarnya Soeharto kan tidak lulus di tim seleksi di awal, tapi tiba-tiba namanya muncul di akhir ya. Karena persoalan-persoalan hukum, persoalan HAM di Soeharto itu belum selesai loh. Dan ini bukan hanya sikap sejarawan atau akademisi, tapi negara kita itu putusan Mahkamah Agung, Komnas HAM, itu kan semua lembaga-lembaga resmi yang ada di negara kita gitu, yang menyatakan bahwa Mas Soeharto itu masih terlibat dengan persoalan hukum, persoalan hak asasi manusia ya. Kalau memang dia mau dijadikan pahlawan, selesaikan dulu itu masalah hukumnya, masalah HAM-nya gitu. Dan ini bukan perdebatan sejarawan atau akademisi saja, tapi negara kita sudah menyatakan seperti itu. Nah, itu yang kami kritisi. Ini negara ini maunya apa? Menetapkan pelanggaran HAM berat, pelakunya juga disebutkan itu Soeharto, kok tiba-tiba dijadikan sebagai pahlawan. Dan PDI Perjuangan akan membuat langkah-langkah ke depan ya untuk penolakan terkait ini pahlawan nasional ini. Apakah mungkin juga Mas Guntur, pertemuan yang kemarin sempat dilakukan 2 kali oleh Presiden Prabowo dan Ibu Mega akan berulang lagi di kemudian hari setelah pemberian gelar pahlawan ini? Saya tidak bisa memprediksi, Mas. Apa akan ada pertemuan atau apapun, tapi pada intinya sikap PDI Perjuangan konsisten berada di luar pemerintahan dan menjadi politik penyeimbang, dan bisa jadi akan memiliki sikap yang berbeda terkait dengan pemerintahan saat ini kalau syarat-syarat yang disampaikan oleh Ibu Megawati itu tidak dipenuhi. Tapi bagi kami yakin bahwa itu tidak akan mengganggu hubungan personal antara Ibu Megawati dengan Presiden Prabowo Subianto. Itu, Mas. Oke, saya ke Mas Adi. Mas Adi Praitno, bagaimana Anda melihat bahwa apakah ke depan PDIP akan semakin keras misalkan mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah mungkin dengan atau usai pemberian gelar pahlawan kepada Pak Harto ini? Kalau pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Mario ini adalah sebagai sebuah harapan supaya misalnya PDIP sebagai partai yang mungkin satu-satunya berada di luar kekuasaan harus bersikap keras, memberikan resistensi dan perlawanan politik jika ada kebijakan yang tidak pro rakyat, itu tentu adalah sebagai sebuah harapan publik. Karena untuk membangun demokrasi yang sehat, maka check and balances itu sangat dibutuhkan. Apalagi per hari ini PDIP menyatakan diri sebagai partai politik yang berada di luar kekuasaan. Wajar kalau sebenarnya banyak sekali pihak yang berharap bahwa 4 tahun yang tersisa di pemerintahan kali ini ya PDIP adalah merepresentasikan sebagai penyambung lidah rakyat. Jika ada kebijakan-kebijakan yang memang betul-betul tidak pro dengan masyarakat, menimbulkan kontroversi, melahirkan kegaduhan, maka eskalasi, resistensi dan penolakannya itu harus semakin dilakukan. Tapi dalam praksisnya saya melihat ada kecenderungan memang PDIP dengan pemerintah hari ini, dengan Prabowo Subianto, secara kelembagaan di DPR, rasa-rasanya agak sulit untuk membayangkan bagaimana akan muncul kader-kader PDIP yang jadi anggota Dewan itu protes secara lantang, protes secara keras jika ada kebijakan yang memang misalnya ya tidak pro terhadap pemerintah, ya terbukti tidak ada hujatan apapun ke Presiden, terbukti misalnya tidak ada protes-protes keras yang muncul di DPR kepada pemerintah. Kalau kita melihat menteri itu adalah pembantu presiden, bukan hanya menterinya yang dikritisi, tapi pemerintahnya secara signifikan. Jadi membayangkan ini dalam praksis bahwa PDIP akan keras terkait dengan sikap politik pemerintah di masa yang akan datang, bagi saya itu gelap gulita, Mas. Agak rumit membayangkan, karena ini sebagai bahasa politik persahabatan di mana PDIP itu memang sedang merawat hubungan baiknya dengan Pak Prabowo Subianto yang saat ini menjadi presiden. Saya terakhir ke Mas Guntur Romli. Mas Guntur, apa yang akan dilakukan PDI ke depan pasca penetapan gelar pahlawan Pak Harto? PDIP tetap menjadi mitra kritis atau seperti apa? Atau lebih kritis lagi? Sebagai pilihan bahwa kami berada di luar pemerintahan dan politik penyeimbang, maka kami akan selalu memberikan masukan-masukan, kritik-kritikan kepada pemerintah. Ya, Anda bisa lihat sendiri misalnya sikap kami di parlemen ya, misalnya kalau Anda melihat akun-akun resmi kami bagaimana anggota DPR kami juga mengkritik soal MBG, terkait koperasi merah putih, terkait dengan BUMN dan sebagainya. Itu merupakan bagian dari jalan politik PDI Perjuangan ke depan yang memantapkan diri
berada di luar pemerintahan dan sebagai politik penyeimbang yang kami ingin program-program yang ada di pemerintahan Pak Prabowo ini benar-benar pro kepada rakyat, dan itulah bagian dari tanggung jawab kami dan tugas kami ke depan, Mas. Oke, terima kasih juru bicara PDIP Guntur Romli. Sebentar. Oke, siap. Wah, Mas Adi Praitno. Oke, boleh singkat. Mas Adi Praitno, silakan. Ya, saya kira PDIP hari ini agak berbeda dengan PDIP di zaman SBY yang jadi oposisi. Dulu hampir segala apapun yang dilakukan oleh SBY, itu PDIP cukup lantang memberikan protes ya. Tapi berbeda dengan hari ini, karena bagi saya PDIP masih memilih mana yang harus diprotes dan mana memang harus disampaikan secara lunak. Iya, judulnya berada di luar, tapi pada saat yang bersamaan hatinya terus ingin bekerja sama dengan pemerintah. Itu PDIP hari ini, Mas Mario. PDIP yang lebih lunak ya, Mas Adi? Oke, terima kasih. Begitu. Terima kasih juru bicara PDIP Guntur Romli dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno atas apa yang disampaikan hari ini. Sehat-sehat selalu Mas Guntur, Mas Adi.